banyak risiko keuangan itu di aset. Misalnya kredit macet, kemudian beli rumah macet, beli saham, itu semuanya adanya di aset. Kalau bankir kalau mengasih persetujuan, itu persetujuan ada risiko mesti persetujuan kan. Itu kredit biasanya ada di aset. Kartu kredit rumah, itu mesti persetujuan, itu semuanya ada di aset. Jadi mereka memiliki tendensi bahwa risiko keuangan itu ada di asset side of our balance sheet. Mereka nggak tahu kalau asuransi itu risikonya ada di liability side of our balance sheet. Makanya banyak jatuh kalau dipegang tradisional orang keuangan atau orang bank. Karena yang bahaya di asuransi adalah janjinya. Teman-teman kalau masuk asuransi kan udah pernah sakit kuning apa enggak, gini apa enggak, itu kan yang karena mereka menjamin kalau nanti kena atau meninggal kita kasih. Kalau ketabrak mobil kita gini, itu kan menjamin mereka kan. Ada liabilities kan ke nasabahnya kan. Itu yang selalu salah itu. Kita janji sebagai suami akan mengasih istri rumah mewah di Kebayoran, udah pasti salah itu gitu kan, cerai udah pasti. Karena nggak mungkin dapat gitu kan. Nah itu kejadian di perusahaan asuransi. Dia janji ada program ini, kita akan janji nanti habis 50 tahun semua pegawai negeri akan dapat cash 100 juta. Dia janji kan, populer, dipilih jadi presiden. Nanti presiden berikutnya bingung dia, gimana menuhin janjinya tuh 100 juta. Karena bolong, gak cukup semua asetnya untuk ngisi. That risk will happen in this country. Aku sih terbuka aja. Kenapa? Karena ini pertumbuhan biaya kesehatan per kapita di seluruh negara kecuali India itu lebih tinggi dari pertumbuhan income per kapita. Karena kesehatan itu sangat emosional. Ini bahasa gampang ya Pak. Kita suami istri, istrinya minta ke suaminya tiap tahun naik uang belanja naik 15%, padahal gaji pegawai negeri naik cuma 5%. Nah, ini kejadian kayak gini. Pasti nggak sustain. Sebesar apapun gaji suami lebih tinggi, suatu saat akan dengan kerja. Begitu bekerja, opsinya dua, lu korupsi, lu cerai. Karena nggak bisa membiayai istrinya, atau korupsi. Nah itu kejadian. Nah saya udah ngeliat BPJS structurally itu penjaminannya terlampau tinggi. Karena dulu dia awalnya udah segini. Gak akan mampu ini kalau dilepas. Ya sekarang bisa ditahan-tahan. Harusnya 100 rumah sakit yang bisa segini. Udah 20 rumah sakit aja deh. Cuma kan artinya kan universal health coverage-nya gak sampai. Isu ini yang harus diadres. Jangan sampai penjaminan kita over promise sesuatu yang tidak sustainable pada sini. BPJS harus cover seluruh rakyat Indonesia. Itu setuju, nggak ada bedanya. 270 juta rakyat Indonesia, kaya, miskin, tua, muda, di Aceh, di Merauke, harus di cover oleh BPJS. Sehingga kalau ada apa-apa mereka dikasih layanan dasar. Bukan layanan ekstra. Layanan dasar. Nah definisi layanan dasar, itu pemerintah harus taruh yang reasonable itu apa. Sekarang definisi landasannya ketinggian, makanya negatif terus. Ini harus diturunin, orang nggak mau turun, bangkrut jadi karena ini, gitu kan? Kalau mau diturunin, nanti orang miskin gimana? Orang miskin nggak apa-apa. Kita cover lagi layanan tambahannya, coverage tambahannya oleh uang dari pemerintah. Jadi yang dasar segini, orang miskin kita cover. Orang kaya di cover juga nggak? Jangan. Orang kaya kan mampu. Jadi layanan tambahannya, layanan ekstranya, dia bayar sendiri dengan asuransi swasta. Padahal nanti kalau dia jatuh miskin, itu sebabnya harus beli asuransi swasta. Karena asuransi swasta sama asuransi BPJS sama. Itu untuk cover catastrophic risk. Asuransi itu gitu, kita bayar cicil, kalau ada sesuatu terjadi, cover. Jadi asuransi swasta sama asuransi BPJS sama. Nah itu yang aku pengenin teman-teman sama, karena aku samanya cuma sama Pak Cocok, gitu kan di sini kan, sama deh kita covernya di sini aja. Yang miskin kita tambah asuransi layanan ekstranya, tapi layanan dasarnya sama seluruh Indonesia, kayak miskin harus sama. Itu namanya universal health coverage. Nah ini bisa naik, bisa naik. Kalau kemampuan Indonesia keuangannya bagus, negara makin banyak naik nih. Layanan dasarnya definisinya naik lagi. Tapi nggak bisa langsung pasang segini, nggak kuat. Ya bisa pasang gini buat orang miskin bisa bayarin, tapi orang kaya ya bayar sendiri.
Layanan dasarnya orang kaya dapat nggak? Dapat gitu. Yang orang-orang suka sama. Aku mau punya gitu. Gitu ya. Nah kenapa? Karena ini tadi. Kalau nggak akan kuat teman-teman. Aku kasih contoh cat berikutnya. Ini biar teman-teman nanti siapa tahu mau jadi masuk di FKM. Ini urusan FKM itu membiayai kesehatan. Ini industri yang sangat tidak transparan kesehatan itu. Aku suka kasih contoh gini. Kalau di sipil di ITB itu kita bikin lantai rumah. Teman-teman bakal menikah kan bikin rumah lantainya keramik. Saya mau lantainya parket kayak di UGM bagus nih lantainya parket. Tahu tuh harganya berapa bedanya per meter persegi. Oh saya mau kayak di kantornya Pak Jody lantainya marmer gitu kan, rektor lantai DKTK lantainya marmer mau lebih mahal lagi. Gak tahu kan harganya per meter segitu. Because it's transparent. Kalau kesehatan nggak selalu transparan. Di luar BPJS juga transparan.